Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, serta rekan-rekan hakim. Yang saya hormati Bapak Panitera, Ibu Sekretaris, seluruh pejabat struktural dan fungsional, serta pegawai Pengadilan Agama Tenggarong yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita diberikan nikmat masih bisa berkumpul dalam agenda presentasi zona integritas area 1. Sebelumnya saya mohon izin mewakili dari kawan-kawan tim area 1 untuk menyampaikannya. Jadi manajemen itu memang berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengurusi, mengatur, dan mengelola. Kalau manajemen perubahan sendiri itu bermakna bagaimana kita mengelola atau memanage segala macam bentuk perubahan yang ada di dalam suatu organisasi. Karena keberhasilan suatu perubahan itu adalah tergantung bagaimana kita merespon atas adanya perubahan yang tertuang dalam perilaku dan sikap kita. Tujuannya adanya area 1 dari manajemen perubahan ini adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten atau berkelanjutan terhadap mekanisme kerja, pola pikir kita, mindset kita, budaya kerja kita, setiap individu pada satuan kerja yang ingin dibangun, yang dalam hal ini kita akan menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Adapun indikator dari manajemen perubahan area 1 itu ada 4. Ingat, saya sampaikan sekali lagi, indikator dari area 1 manajemen perubahan itu ada 4. Yang pertama, adanya tim penyusunan zona integritas, adanya dokumen rencana aksi. Yang ketiga, adanya pemantauan dan monitoring atau evaluasi. Dan yang terakhir, adanya perubahan pola pikir kita, mindset kita, dan budaya kerja kita. Itu pada komponen pemenuhan yang total nilainya itu sejumlah 5% dari 100%. Kemudian indikator dari manajemen perubahan pada area komponen pengungkit reform, ingat ada 3 hal. Jadi yang komponen pemenuhan ada 4 poin dan komponen reform ada 3 poin. Yang pertama, komitmen kita semua dalam mewujudkan perubahan yang ke arah yang lebih baik menuju WBBM. Yang kedua, komitmen pimpinan. Yang ketiga adalah membangun budaya kerja. Sebelumnya, kemudian saya juga ingin menyampaikan, mempresentasikan beberapa perubahan yang start kita bukan dari 0 menuju WBK lagi, tapi bagaimana kita start dari WBK menuju WBBM. Yang pertama, kita sudah pada saat WBK kita sudah rutin melaksanakan kegiatan apel Senin pagi, Jumat sore dalam rangka penegakan budaya disiplin kerja. Namun pada saat kita akan menuju WBBM atau setelahnya, maka kegiatan apel itu bukan hanya sebatas rutinitas, melainkan ada tambah dengan penyampaian 8 nilai utama, diakhiri dengan kegiatan bersalaman atau salawat bersama. Ini inovasi Bu Ketua ya, inovasi sober. Kemudian ditambah lagi adanya kegiatan penyampaian atau presentasi masing-masing koordinator area dari zona integritas. Kemudian yang kedua, pada saat WBK kita selalu melakukan PRIPA, namun belum rutin. Pada saat tertentu PRIPA bisa tidak ditiadakan. Ketika urgen atau hal-hal yang penting baru PRIPA dilakukan setiap hari Rabu. Namun pada saat kita menuju WBBM saat ini, PRIPA itu sudah rutin dilakukan setiap hari Rabu, juga diakhiri dengan kegiatan bersalaman dan berselawat bersama. Keuntungannya atau kegunaan yang didapat, yang pertama untuk merubah pola pikir kita. Yang mana dalam area 1 itu adalah merubah pola pikir kita, mindset kita, budaya kerja kita, ya ini dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan integritas. Yang kedua, kegunaan yang didapat yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yang mana pada saat kita bekerja saling bersalaman, saling bermaafan, kita sama-sama nol. Jadi komunikasi dan koordinasi kita antara satu dengan yang lain itu insya Allah lebih mudah. Kemudian yang ketiga ini terciptanya kinerja pegawai yang berakuntabilitas dengan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kemudian yang ketiga, pada saat WBK kita sudah melakukan briefing PTSP, tapi hanya dilakukan oleh pimpinan, ketua, wakil, panitera, dan sekretaris, namun tidak rutin juga dilakukan.
Hanya sewaktu-waktu memang kalau memang ada komplain atau mungkin dari masyarakat pelayanan kita yang kurang maksimal atau kurang berkenan di hati mereka, baru diadakan TIPA. Namun ketika ada sekarang ini, setelah pada saat kita menuju WBBM, kita sudah rutin melakukan briefing PTSP yang dilakukan setiap hari Selasa sebelum jam pelayanan dimulai, dan diisi oleh para pimpinan, ketua wakil, para hakim, panitera, dan sekretaris. Tujuannya, keuntungan yang didapat adalah agar terciptanya pola pikir dan budaya kerja petugas PTSP yang bersih. Jelas kita sudah bersih pasti karena ada WBK, dan yang kedua bagaimana kita menerapkan budaya kerja melayani kepada masyarakat. Dan juga sesuai dengan moto kita, Pengadilan Agama Tenggarong top, transparan, optimal, dan profesional. Kemudian yang kedua, adanya briefing PTSP yang rutin dilakukan ini, kegunaan yang didapat adalah memudahkan untuk melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja PTSP. Kemudian ini ada tambahan terakhir, Bu Ketua, yang belum masuk di sini. Pada saat WBK, petugas PTSP melayani bagian sesuai bagian layanan. Pada saat kita menuju WBBM, sudah ada inovasi layanan terbaru dari Bu Ketua, layanan eksportis, yaitu Excellent One Treatment Service, yakni petugas PTSP dapat melayani semua layanan atau multi layanan. Kegunaan yang didapat adalah masyarakat dapat menikmati pelayanan prima dari Pengadilan Agama Tenggarong. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Presentasi area 1 mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk Bu Ketua untuk mempresentasikannya pada saat zona integritas supaya Tenggarong menuju WBBM. Akhiri kata, mohon maaf apabila ada ucapan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.